Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul di kantor kita ini. Tidak lain adalah mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, di mana ini adalah salah satu rangkaian tugas kami di pendidikan guru penggerak untuk menerapkan aksi nyata modul 1.4. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita. Jadi kita awali dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kepuasan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, apa sebenarnya budaya positif itu? Jadi budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Di sini terdapat kegiatan tematik. Kalau kita di sini berpasangan, misalnya di sini kita bertindak sebagai A. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi Anda adalah A, misalnya ada yang bertindak sebagai A, tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi kepal tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Yang bertindak sebagai A, tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggeliti, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi siapa kira-kira yang bertindak sebagai A? Siapa A? Misalnya ibu A, ibu ini B. Yang A yang mengepal tangannya, yang B berusaha membujuk untuk membuka. Ya, coba bisa kita praktekkan. Yang bertindak sebagai A, coba ya, kepalkan tangannya. Ya, yang bertindak sebagai B berusaha membujuk, merayu, mengintimidasi untuk membuka supaya bisa membuka dengan tangannya. Ya, misalnya. Ya, apakah dengan bujukan bisa langsung membuka? Apakah bisa dengan paksaan baru bisa membuka? Ataukah dengan intimidasi, memarahi, menggoda, menggeliti, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda? Pertanyaan, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol di situ? A atau B? A. Alasannya? Kalau menurut saya yang memegang kontrol di situ adalah A. Karena walaupun dibujuk, dirayu dengan apapun, kalau memang dia berpegang teguh bahwa ini yang saya pegang adalah sangat berharga, apapun itu tetap dia pertahankan, tidak akan dibuka. Terima kasih. Oke. Jadi jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan. Apakah kita bisa membuka ataukah menutup kepala tangan kita tergantung pada diri kita masing-masing. Ya, begitupun dengan siswa, begitupun dengan murid. Jika murid
mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain, tergantung. Jadi yang memegang kontrol di sini adalah sesuai dengan yang disampaikan ini tadi, bahwa biar terserah dia mau pertahankan sekuat tenaganya, ataukah dia hanya melepas begitu saja. Ya, jadi kontrolnya di situ yang menentukan. Beda lagi nanti kalau misalnya ada perlakuan diintimidasi, diancam, ataukah dipujuk dengan diberikan uang, itu beda lagi. Mungkin saja buka karena ada tujuan. Ya, ada tujuan. Nah itu posisi sama dengan siswa juga. Ya, ketika kita paksa, mau tidak silakan paksa membersihkan bukan dari dirinya sendiri. Kalau bukan dari dirinya sendiri, dia akan melaksanakan ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib atau peraturan, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal di situ sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif berakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, mendengar kata disiplin di sini, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Artinya motivasi yang ada dalam dirinya sendiri. Nanti kita bahas apa itu motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan motivasi dari luar. Karena kalau dari luar biasa saja, tidak sesuai dengan hatinya, hanya terpaksa, berarti itu motivasi ekstrinsik. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Termasuk di sini profil pelajar Pancasila yang sering dinyanyikan oleh anak-anak kita. Ada 6 profil: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan inilah tujuan yang akan kita capai. Bagaimana supaya siswa yang ada di sekolah kita ini memiliki profil pelajar Pancasila. Di antaranya nilai kebajikan universal ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, dermawan, tenggang rasa, dan seterusnya. Jadi kita harapkan bagaimana menciptakan anak kita memiliki kebajikan peduli, terus terang atau jujur, kemudian mencintai kebersihan, kesantunan, keadilan. Nah, ini banyak sekali kebajikan universal yang ingin kita bagaimana supaya ini tercipta tertanam dalam hati peserta didik kita. Nah, sekarang di sini teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi motivasi perilaku manusia. Jadi mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain?
Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, dan terkadang pula juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini motivasi perilaku. Yang pertama, motivasi perilaku ada manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Jadi yang pertama, untuk menghindari hukuman. Ini adalah tingkat terendah karena motivasi manusia biasanya orang yang memiliki motivasi ini hanya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sama seperti siswa kita. Mungkin saja siswa kita melakukan memungut sampah karena takut dihukum. Mungkin saja siswa kita leka pada saat upacara karena takut dihukum. Nah, itu motivasinya adalah menghindari hukuman. Motivasinya sangat terendah kalau itu. Nah, sekarang untuk mendapatkan imbalan ataukah ingin dipuji, penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau ingin dipuji. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya siswa kita melakukan membersihkan lingkungan sekolah karena ingin dipuji oleh guru. Nah, dia akan bertanya, oh saya akan dipuji oleh guru kalau saya melakukan ini. Berarti motivasinya ini mendapatkan penghargaan. Ya, jadi nanti siswa yang memiliki motivasi seperti ini, nanti ada guru baru bekerja karena tidak ada yang puji kalau tidak dilihat dari orang lain. Ini. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah tingkatan motivasi yang paling tinggi. Inilah yang diharapkan bagaimana supaya motivasi internal ini yang diharapkan ke peserta didik kita, karena tanpa takut hukuman, takut dihukum, tidak mengharapkan imbalan, mereka akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara mandiri. Berarti mereka menghargai dirinya, mereka ingin menjadikan diri mereka sebagai pribadi yang baik. Ini adalah tingkatan motivasi yang tertinggi. Yang inilah yang diharapkan kepada peserta didik kita. Nah, sekarang hukuman dan penghargaan. Jadi di sini ada ilustrasi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pada Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu, apakah tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alasannya, bisa berikan alasan. Siapa yang bisa berikan alasan? Hukuman atau konsekuensi? Ini kan tadi Iva apa tadi itu menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba gagap saat berupaya menjawab.
apakah ini adalah hukuman atau konsekuensi? Karena Pak Seno memanggil Iva ke depan, memegang hidungnya. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, nanti kita bahas hukuman. Apa itu hukuman? Jadi hukuman itu merugikan anak. Hukuman merugikan anak. Kalau Pak Seno memanggil Iva di depan, otomatis kan psikis Iva di sini akan ya down atau turun, karena selain dipermalukan, Iva juga ini sangat ya merasa kurang percaya diri lagi karena sudah ditertawakan oleh temannya. Jadi ini ada hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Kalau hukuman, perilakunya pasti meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Nah ini hukumannya, kamu harus. Murid anak membenci peraturan, karena dengan adanya peraturan seperti itu pasti kalau ada hukumannya. Nah selanjutnya apa sih itu konsekuensi? Ya, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Ini hanya penjelasan. Memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid anak menghormati peraturan. Jadi intinya hukuman di sini adalah merugikan anak. Anak dirugikan. Contohnya tadi Iva dirugikan karena ya dipermalukan. Ya. Kalau konsekuensi, apa harusnya yang dilakukan oleh Iva? Apa yang harusnya dilakukan oleh Pak Seno tadi? Nah. Diri Iva dengan cara ya memberikan motivasi. Di sini kan permasalahannya dia hanya lebih banyak berdiam diri, kemudian tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah ini ya, jadi betul ya, kita harus memperhatikan semua peserta didik yang ada dalam kelas. Terkait dengan kasusnya Iva tadi ini adalah ya Pak Seno melakukan hukuman, bukan melakukan konsekuensi, apalagi restitusi. Nah, kemudian restitusi. Apa sih itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Nah, ini restitusi adalah salah satu langkah yang kita tempuh untuk memperbaiki kesalahan siswa. Bukan kita yang memperbaiki, tetapi mereka sendiri yang memilih jalan atau cara yang mereka sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ciri-cirinya restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, dan restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat keadalan diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid pada yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata kita manusia memiliki 5 dasar kebutuhan, meskipun banyak sekali yang ingin kita butuhkan. Dibagi 5. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kita manusia itu memiliki kebutuhan, yaitu bertahan hidup. Ya, bagaimana kita mempertahankan hidup? Tentunya banyak sekali kebutuhan, baik itu kebutuhan yang kita bahas
di kelas itu kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan dan seterusnya. Itu bagaimana supaya kita bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa terima. Ternyata kita manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah itu. Kemudian kebebasan. Kita butuh yang namanya kebebasan. Kita tidak, pada saat kita dikekang, kita merasa kebutuhan kebebasan kita itu diikat. Kemudian kesenangan, kita butuh kesenangan. Semua manusia membutuhkan kesenangan. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu kekuatan atau power, kekuatan diri. Nah, kemudian ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum. Jadi kalau posisi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Seperti yang dilakukan tadi Pak Seno terhadap IPA, posisi kontrol Pak Seno adalah penghukum. Nah, mungkin caranya Pak Seno mengatakan bahwa kalau saya kasih maju IPA di sini di depan, IPA akan berubah. Padahal hanya tambah menurunkan semangat dari IPA itu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah itu. Jadi murid akan merasa bersalah atas perbuatannya. Merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Posisi guru sebagai teman. Nah ini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ya ini. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nah ini sebagai teman, kita anggap murid sebagai teman. Nanti ibu bantu bereskan. Ya, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ini teman saya. Ya. Saya kira teman Pak, saya kira teman Ibu. Ya. Coba masa saya tidak memungut sampah saja dihukum. Nah itu murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah sekarang posisi sebagai pemantau. Jadi memantau bukan berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku
orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, dan dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, dan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan posisi yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Dan inilah yang akan kita harapkan posisi kita. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi posisi manajer inilah yang kita diharapkan, karena pada posisi ini seorang guru akan mengajukan restitusi kepada murid. Tetapi sayangnya kalau kita tidak bisa berada pada posisi ini, kita kembali lagi pada posisi dua yang terakhir, yaitu sebagai teman dan sebagai pemantau. Kalau bisa tidak usahlah kita berada di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah, karena di situ anak-anak akan merasa dianggap bahwa ya harus ada hukum, harus ada saya merasa bersalah, ya itu harusnya ada dianggap sebagai teman, pemantau, dan bahkan kita posisikan diri sebagai manajer menawarkan restitusi. Ya, di sini ada segitiga restitusi. Jadi restitusi itu tadi adalah sebuah langkah yang ditempuh oleh guru untuk mencari solusi atas permasalahan murid. Jadi di sini ada segitiganya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi nanti saya tampilkan video contoh bagaimana menerapkan restitusi. Menstabilkan identitas. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bisa juga dikatakan wajar, kamu wajar berbuat kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak juga sering berbuat kesalahan. Itu posisi menstabilkan identitas. Ya. Kemudian setelah identitasnya kita stabilkan, kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apa sih alat yang ingin kau tuju? Kamu ingin menjadi orang apa? Itu validasi tindakan yang salah. Ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, bukan dengan melakukan seperti yang kamu lakukan tadi. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, itu keyakinan kelas. Apa yang kita sepakati? Ini keyakinan kelas ini adalah salah satu juga yang kita sepakati di kelas kita. Kemudian di sekolah kita juga nanti kita buat keyakinan kelas. Kalau di kelas 5 sudah ada keyakinan kelas. Bagaimana merubah peraturan menjadi sebuah keyakinan? Karena kalau peraturan kesannya itu kalau kita melanggar berarti harus ada
hukuman atau konsekuensi. Tetapi kalau kita keyakinan keras, maka kita bersama-sama dengan murid meyakini apa yang kita sepakati, seperti menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas berarti itu adalah salah satu keyakinan yang harus kita yakini. Kita harus semua menjaga kebersihan kelas. Kalau kalau peraturan bunyinya seperti ini, dilarang membuang sampah. Itu adalah peraturan. Dilarang membuang sampah. Dilarang ribut dalam kelas. Berarti kalau ribut ada Jadi bagaimana kita merubah itu? Silakan nanti masing-masing di kelasnya bisa mungkin peraturan kelas dirubah menjadi sebuah keyakinan. Jadi ajaklah semua siswa meyakini, karena itu disusun secara bersama-sama. Silakan nanti di masing-masing di kelas. Ini menstabilkan identitas tadi itu adalah penjelasannya. Ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimat-kalimatnya seperti ini tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Itu menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah tadi. Ini adalah dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Misalnya banyak anak murid kita melakukan beribut di dalam kelas, lari-lari di atas kursi, berarti ada kebutuhan murid itu yang ingin dia capai. Kemungkinan kebutuhan murid itu adalah ingin diperhatikan, sehingga dia naik lari-lari di atas kursi. Kebutuhannya adalah ingin diperhatikan. Kalau IFA tadi kebutuhan dasarnya apa kira-kira yang ingin dipenuhi oleh IFA? Kebutuhan dasarnya IFA tadi kira-kira apa yang dia inginkan? Dari 5 kebutuhan dasar tadi, kebutuhan hidup, penguasaan, kesenangan, rasa ingin diterima, kalau kita lihat tadi kasusnya adalah rasa ingin diterima, karena dia sendiri di pojok, diam-diam, tidak melakukan, mungkin karena tidak dia mengerti apa yang ingin dilakukan, dia ingin diperhatikan oleh kita, bapak atau ibu, guru. Itu merasa ingin diperhatikan. Itu. Kemudian ada rasa kesenangan, misalnya seorang atau besar tadi ini melempar atau melempar. Berarti ada keinginan yang dia salurkan. Itu ada kesenangan. Itu. Sehingga itulah yang akan kita validasi. Ini tadi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya anak-anak yang lari di atas meja, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ataukah anak-anak kita ada yang terlambat, kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nilai-nilai umum tadi, seperti keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kalau misalnya ada siswa yang
mengganggu temannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apakah kita keluarga? Nah, kalau anak menjawab iya keluarga. Kalau keluarga, kita keluarga, tidak ada keluarga yang saling menyakiti. Ya, ya. Kamu mau jadi orang seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi di sini ada video yang berkaitan dengan penerapan restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Masih lanjut? Ya, Pak. Jadi di sini ada penjelasan tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, jadi ini tadi 5 posisi kontrol guru yang digambarkan oleh Dian Gosen. Yang pertama adalah posisi penghukum. Ya, posisi pembuat merasa bersalah. Posisi sebagai teman. Posisi pemantau atau monitor. Kemudian yang keempat adalah posisi manajer. Nah, jadi di sini ada video tentang kasus Narin yang terlambat 20 menit ke sekolah. Nah, kita melihat bagaimana posisi kontrol guru. Posisi penghukum yang pertama. Ya, ini posisi penghukum. Ya. Jadi pertanyaan seperti ini akan diberikan kalau posisi penghukum. Apa ini selalu terlambat? Nah, itu. Ya, keluar kata-kata yang tidak seharusnya kita keluarkan, jadi itu. Nah, langsung dihukum keliling lapangan basket. Ya, itu tadi adalah posisi penghukum. Menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacat pinggang, membentak. Dibentak nih. Ya, jadi dampak pada posisi penghukum itu, ya, murid akan menjadi pendendam. Ya. Tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Mengapa? Karena kita selalu dimarahi. Ya, kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ini masih kasusnya Narin yang dibuat secara terpisah. Ya, nadanya masih agak tinggi. Ya, ada perbedaan tadi percakapan dari penghukum ke pembuat. Ya. Ya, jadi di sini Narin akan merasa bersalah karena ya
akan ini ibu akan merasa akan ditegur oleh ibu kepala sekolah atas perbuatan Naren, dan Naren akan merasa bersalah atas tindakannya. Ya. Ya. Nah, itu adalah pembuat merasa bersalah. Ya. Berbicara dengan nada tenang, selembut-lembutnya. Nah, kata-katanya menyalahkan murid. Ya, tidak sanggup membahagiakan gurunya tadi. Nah, dampaknya ya, murid akan merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Nah, kemudian posisi teman. Nah, ini masih video yang sama, tetapi nada bicaranya yang beda. Kemudian kalimat yang diajukan itu juga berbeda. Ya, ini Naren. Ya. Ya, posisinya teman. Ibu guru menganggap Naren sebagai temannya. Jadi berbicara juga selayaknya seorang teman. Ya. Ya, jadi posisi teman demi ibu atau demi bapak, lakukanlah, janganlah terlambat. Ini ya posisi teman, ya ramah. Ya, namun ya, murid akan bergantung pada satu orang saja, faktor ketergantungan. Jadi kalau tidak ada guru tersebut yang menganggapnya sebagai teman, ya tidak berbuat lagi sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian posisi pemantau atau monitor ini. Ya, sudah menanyakan peraturan. Ya, jadi di sini ada perbedaan tadi antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman tadi yang diberikan oleh pertama adalah dihukum lari keliling lapangan, padahal tidak ada kaitannya terlambat dengan lari keliling lapangan. Seandainya dia terlambat jam olahraga, ya itu termasuk konsekuensi. Konsekuensinya ya lari keliling lapangan karena jam olahraga. Tapi kalau di dalam kelas tidak ada hubungannya antara terlambat dengan lari, tidak ada. Nah, kalau konsekuensi yang ditawarkan tadi ini adalah harus tinggal
di dalam kelas pada saat jam istirahat sesuai dengan berapa menit dia terlambat. Kalau Naren tadi 20 menit berarti dia nanti keluar istirahat setelah tinggal ya 20 menit. Itu adalah konsekuensi. Kalau hukuman tadi itu lari ke dinding lapangan. Sama halnya ketika ada siswa yang memecahkan gelas ataukah menumpahkan air di atas meja. Kalau kita kasih hukuman lari ataukah berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki, itu hukuman. Tidak ada hubungannya antara air yang tumpah di atas meja dengan lari atau berdiri angkat kaki di depan kelas. Itu hukuman. Kalau konsekuensi adalah dia melak meja, ada hubungannya, berarti dia memperbaiki kesalahan. Kalau konsekuensi ya posisi pemantau. Jadi selanjutnya yang terakhir adalah posisi manajer. Nah ini yang kita harapkan karena akan ditawarkan nanti restitusi. Ya Naren lagi. Ya, jadi kita menawarkan solusi kepada murid bagaimana memperbaikinya. Ya, jadi pada posisi ini guru akan menawarkan solusi kepada murid bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Jadi murid sendiri yang akan menentukan bagaimana dia memperbaiki. Ini posisi manajer. Ya, untuk membimbing murid. Ya. Ya, jadi itulah tadi 5 posisi kontrol guru, mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kemudian pemantau atau kontrol, kemudian manajer. Nah itu. Nah, tentunya yang kita inginkan adalah bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Ya, jadi memang dalam memposisikan diri kita ini, 5 posisi diri, kontrol diri kita ini pasti tidak sesuai mudah yang kita bayangkan. Tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana supaya murid kita ini
menjadi pribadi yang menghargai dirinya, menjadi pribadi yang lebih baik. Itu. Nah, di sini ada contoh bagaimana kita menerapkan restitusi. Nah, jadi yang saya katakan tadi, restitusi itu adalah sebuah langkah yang kita lakukan untuk bagaimana murid memperbaiki kesalahannya. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Restitusi. Ya, jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan keras yang kita sepakati bersama. Dan di sini ada juga video yang menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan ketiga hal tersebut. Ya, jadi bukan Narin lagi ini, Sarah. Ini menstabilkan identitas. Nah, sekarang validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan apa? Ya, kamu pasti melakukan itu karena punya alasan. Ya. Iya. Ini masih validasi tindakan yang salah. Nah, sekarang menanyakan keyakinan. Ya, jadi disinilah dimenanyakan keyakinan, diperkuat pernyataannya siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya supaya tidak diulangi lagi.
Ya, jadi ini adalah kasus Sarah yang suka marah-marah. Jadi posisi tadi itu yang digunakan oleh Bapak ya pasti posisi manajer karena dia menerapkan restitusi. Jadi menstabilkan identitas itu prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ini menstabilkan identitas. Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti membuat kesalahan yang sesuatu itu wajar, manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Ya, di sini saya tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita akan mencari bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk menstabilkan identitas. Oke, jadi saya kira itulah yang sempat saya sampaikan terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum saya tutup, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan? Tidak ada? Ada? Tidak ada, Ji? Ya, jadi alhamdulillah kalau tidak ada berarti kita sudah memahami bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita mulai dari diri dulu, kemudian ajak siswa kita untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, nanti itu kita tempel di depan kelas kan, supaya itu yang akan dipedomani oleh anak-anak. Itulah yang akan kita yakini dan itulah dasar kita untuk melakukan sebuah budaya positif, kemudian melakukan atau menerapkan restitusi pada saat ada anak yang tidak melakukan sesuai dengan yang kita sudah sepakati. Jadi saya kira itu mudah-mudahan penerapan budaya positif di sekolah kita ini semakin berjalannya waktu itu bisa kita terapkan sedikit demi sedikit. Jadi saya kira itulah yang sempat saya sampaikan. Saya memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Adalah sebuah keyakinan yang akan kita sepakati untuk menciptakan disiplin positif di kelas kita. Ya. Disiplin positif akan menghasilkan akan kita menuju kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai contohnya nilai-nilai kebajikan yang akan kita sepakati adalah yang pertama ada disiplin. Disiplin termasuk pada saat kita datang tepat waktu. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai
Ya, murid. Apa tugas dan tanggung jawab kita? Belajar dengan baik. Apa lagi? Ya, membersihkan kelas. Selain kelas yang dibersihkan apa? Itu. Selain itu komitmen. Komitmen berarti kita berkomitmen. Ada tepat waktu, kemudian memakai seragam yang lengkap, mulai dari sepatu, dasi, topi, seragam, baju seragam yang rapi. Itu termasuk. Nah, itulah yang kita nanti sepakati. Nah, jadi masing-masing nanti akan menulis sebuah keyakinan yang akan kita tempel, dan itulah yang akan kita yakini. Itulah yang akan kita yakini supaya setiap harinya kita akan tercipta sebuah yang namanya disiplin positif. Oke? Ya, disiplin positif. Ya, disiplin positif berarti kita menjalankan sebuah tugas dan kewajiban kita mengarah ke arah yang baik, arah yang positif. Oke? Oke, jadi saya akan bagi sebuah kertas dan kita akan menulis di sini. Jadi masing-masing menulis. Tempel keyakinan kelas kita di atas, dan itulah yang akan kita yakini setiap hari. Oke? Ya, silakan mulai dari sini, tempel di atas. Ikuti ini. Ya, situ di atas. Silakan maju. Nanti kita satukan yang agak mirip. Ya. Oke, lanjut. Pemajanku.
Semangat kerjanya kawan, karena muka kurang tidur lebih ganteng daripada muka kurang uang.